Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sore ini saya akan menyampaikan manajemen langit ya. Ini materi yang terakhir dari 10 materi di bimbingan Abu secara online gitu ya. Sebagai disclaimer seperti biasa, yaitu ini adalah materi-materi yang kita sampaikan itu khusus untuk melatih kita menjalankan bisnis network marketing ya, khususnya MB ya. Dan dalam menjalankan bisnis network marketing itu 95% itu tergantung sikap dan hanya 5% yang teknis. Dan teknis yang utama adalah people skill, mungkin ditambah dengan marketing dan lain-lain, yaitu bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Nah, materi-materi di pelatihan online ini lebih ke arah membangun sikap kita sebagai modal utama keberhasilan menjalankan bisnis networking Anda ya. Nah, kemarin ada 9 materi pelatihan yang saya sudah sampaikan Bapak Ibu. Nah, kemudian ini materi yang ke-10 yang sebetulnya merupakan kesimpulan dari 9 itu ya, gabungan dari 9 itu bagaimana cara melakukannya, yaitu dalam bentuk yang manajemen langit, yaitu terjebak di proses, membangun aset, skill with people, marketing revolution, dream building, leadership skill, hukum-hukum alam, stoikisme, personality plus, dan manajemen langit. Jadi apapun masalah Anda di bisnis networking sebetulnya ada semua di sini. Anda nggak usah tanya siapa-siapa, diulangi lagi aja, melihat videonya, membaca PDF-nya, itu pasti ada, ketemu masalah Anda dan jalan keluarnya seperti apa. Oke, kita awali dengan seperti yang sudah sering kita bahas, yaitu rezeki itu ada 3 macam ya. Rezeki yang diberikan itu tanpa meminta pun akan dapat, tapi jumlahnya tentu terbatas ya. Terserah yang memberi lah, katakanlah seperti itu. Nah, yang kedua adalah rezeki yang digantungkan. Nah, ini ya rezeki yang oleh Tuhan itu kita manusia harus meraihnya ya, dengan melatih diri, keterampilan dan lain-lain ya. Ini dengan bisnis kita, karir dan lain-lain. Sehingga rezeki mohon maaf, misalnya kuli batu yang tidak berpendidikan sama-sama ngangkat batunya bahkan lebih besar, tapi yang satu diangkat kuli batu, yang satu diangkat oleh dokter bedah di ginjal, ya hasilnya akan berbeda gitu ya, seperti itu. Sama-sama melahirkan, satunya dukun, satunya dokter kandungan, tentu hasilnya berbeda. Itu rezeki yang digantungkan. Tergantung keterampilan kita, kerajinan kita dan sebagainya. Nah, yang terbesar sebetulnya adalah ini, yaitu rezeki yang dijanjikan. Ini adalah janji Tuhan, ya, berarti hukum alam, ya. Jadi ada hukum memberi dan menerima, hukum ketertarikan, hukum kesesuaian dan lain-lain ya. Anda tinggal menyesuaikan diri aja dengan hukum alam itu, belajar dan situ ya. Contohnya seperti kalau di agama saya Islam, mohon maaf, di surat Al-Baqarah ayat 261 itu artinya 700 kali lipat imbalannya. Tapi faktanya tidak banyak orang yang percaya. Ya, faktanya Anda kalau memberi pengemis, buka dompet, biasanya cari uang yang paling kiri, yaitu yang paling kecil gitu ya. Nah, itu. Jadi kejarlah rezeki yang dijanjikan ini gitu ya. Nah, Anda bisa melihat bahwa rezekinya pengusaha besar itu jauh lebih besar dari rezekinya profesional, rezekinya karyawan, dan rezekinya pengusaha kecil. Kenapa bisa seperti itu? Karena pengusaha besar itu berpikir untuk orang banyak, untuk kepentingan banyak sekali orang. Sedangkan para profesional, karyawan, pengusaha kecil itu kebanyakan hanya berpikir untuk dirinya sendiri dan keluarga. Jadi ya rezekinya ya oleh Tuhan diberi berbeda gitu ya. Jadi kalau Anda ingin menjadi memiliki rezeki yang luar biasa besar, ya Anda harus berpikir seperti seorang pengusaha besar, yaitu fokus kepada orang lain, bukan fokus kepada diri sendiri dan keluarga. Nah, manusia itu adalah pikirannya ya. Rabi Sulaiman alaihissalam mengatakan manusia adalah pikirannya. Nah, itu. Kemudian Buddha ya 2600 tahun yang lalu juga sama. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Nah, Nabi Muhammad SAW mengatakan segala perbuatan tergantung niat. Ya, niatnya. Nah, niat itu kan pikiran. Jadi yang dinilai Tuhan itu bukan apa yang kita katakan, bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang kita niatkan, apa yang kita pikirkan dan kita rasakan.
Ali bin Abu Thalib mengatakan pikiran adalah pondasi bagi semua tindakan dan kebiasaan seseorang. Ya, jadi Bapak Ibu, Bapak Ibu perlu mulai memperhatikan pikiran, karena dari penilaian saya banyak sekali orang yang tidak memanfaatkan pikirannya untuk kebaikan dirinya, tapi memanfaatkan pikirannya justru untuk kehidupan yang apa ya biasa-biasa saja lah gitu. Nah, sebelum kita merdeka itu sudah ada buku, yaitu menjadi kaya dengan berpikir positif, The Science of Getting Rich oleh Wallace B. William, ya, itu terbit tahun 1911. Kemudian Think and Grow Rich dari Napoleon Hill itu terbit tahun 37, jadi sebelum kita merdeka. Di sana sudah dikatakan bahwa orang kaya atau orang miskin itu dimulai dari pikirannya. Nah, pikiran sadar itu 5-10%, pikiran bawah sadar 90-95%, ya, tergantung ahli mana yang menyampaikan. Nah, jadi kalau kita mengatakan pikirannya, maka sebetulnya yang dominan itu adalah pikiran bawah sadar. Sehingga Bapak Ibu sering mengalami ingin ini nggak dapat, ingin itu nggak dapat, karena itu masih di pikiran sadar, gitu ya, yang berlawanan mungkin dengan pikiran bawah sadarnya. Nah, pikiran bawah sadar itu apa? Yaitu kumpulan pikiran, perasaan, dorongan, dan ingatan yang berada di luar kesadaran kita dan mempengaruhi perilaku, kepercayaan, dan emosi kita. Jadi inilah pengendali kehidupan kita sebetulnya, gitu ya. Karena kita memutuskan apapun itu sebetulnya berdasarkan emosi. Mungkin kita butuh ini, butuh itu, tapi melihat pedagangnya nggak kita sukai, kita nggak bisa beli, nggak mau beli. Ya, pemiliknya nggak kita percayai, kita nggak mau beli. Jadi lagi-lagi segala sesuatu itu emosi yang menentukan. Nah, ada masa pengisian untuk pikiran bawah sadar, yaitu di usia 0-7 tahun. Ini masa emas, semua apa yang masuk itu diserap oleh anak-anak itu, gitu ya. Kemudian ada masa pembentukan filter, yaitu 7-13 tahun, dan kemudian penyempurnaan filter usia 13-18 tahun. Nah, inilah yang kemudian membentuk apa yang disebut sebagai life map atau peta kehidupan. Tergantung Anda, peta kehidupan Anda seperti apa, ya seperti itulah nanti jadinya Anda, gitu ya. Untuk bisa merubah kehidupan, ya perlu merubah petanya dulu. Tanpa merubah petanya nggak mungkin. Anda pasti akan tetap menjalani kehidupan yang sudah ada di peta. Nah, jadi manajemen langit itu apa? Manajemen langit itu adalah istilah yang saya buat, ya, yaitu ketika kita menjalani kehidupan dan melakukan bisnis itu berdasarkan hukum-hukum alam atau hukum-hukum pikiran, sehingga umumnya jauh lebih sukses. Dan yang saya ketahui, mereka yang sangat kaya, super kaya itu menggunakan ini, gitu ya. Jadi mereka mengikuti hukum-hukum alam atau hukum-hukum pikiran. Misalnya nih, keluar dari lingkungan lama. Orang yang sangat sukses itu selalu seorang yang keluar, ya, keluar dari lingkungannya, ya, merantau. Ya, kalau dia nggak merantau, dia tidak akan bisa sukses. Nah, itu hukum kesesuaian. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian menyimpan uang-uangan, itu hukum tarik menarik. Yang ketiga, memiliki cita-cita tinggi, itu juga hukum tarik menarik. Ya, kemudian yang keempat, menentukan tujuan yang jelas dan kemudian menebusnya atau membeli nasib, gitu ya. Itu juga hukum tarik menarik dan hukum memberi dan menerima. Memberi keuntungan atau manfaat kepada orang lain, khususnya orang yang lebih kaya. Itu hukum tarik menarik dan hukum kesesuaian, gitu ya. Dan yang terakhir, merubah niat dari membeli, ya, waktu mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu, kita rubah niatnya menjadi memberi, bukan membeli, gitu ya. Nah, ini hukum memberi dan menerima. Oke, kita bahas satu persatu, ya. Mulai dari pertama, keluar dari lingkungan lama, gitu ya. Bapak Ibu harus tahu bahwa semua orang kaya adalah perantau. Ya, tidak ada satupun orang kaya yang sejak lahir diam di sebuah tempat, kemudian tadinya miskin, kemudian tiba-tiba
berbisnis yang besar dan kaya tanpa pernah keluar dari desanya. Tidak pernah. Dia pasti pernah keluar. Mungkin nanti kayaknya kembali lagi ke desa, tapi pada saat berproses pernah keluar dan bertemu dengan orang kaya. Jadi keluar dari lingkungan lama, masuk ke lingkungan yang lebih kaya. Ya. Nah, di sini akan terbagi jadi dua. Kalau hanya plafon rezekinya saja yang meningkat, kan kemarin di materi pertama ya tentang terjebak di proses ya, mental block dan lain-lain kan saya sudah membahas bahwa kita itu kebanyakan 95 itu lahir dan memiliki pola pikir miskin ya, pikiran miskin. Nah, ketika kita dewasa masuk ke lingkungan yang lebih kaya seperti yang saya alami, hanya plafon rezekinya yang meningkat karena lingkungan saya dokter-dokter juga yang sama sebetulnya punya pola pikir miskin gitu ya. Makanya yang terjadi adalah saya masuk golongan kelas menengah atau miskin tipe 2 ya. Sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun, tabungannya segitu-gitu aja ya. Itu untuk mengingatkan kembali. Tapi kalau kemudian kita masuk ke lingkungan yang kaya, yang kebetulan juga punya pola pikir kaya, maka ya akan berubah, plafon rezekinya berubah, pola pikirnya berubah, dan kita akan menjadi kaya, gitu ya. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan dalam manajemen langit adalah menyimpan uang-uangan, ya, atau uang beneran, terserah. Nah, orang-orang kaya itu, yang di keluarga-keluarga kaya di Indonesia itu menyimpan uang banyak di rumahnya, meskipun dia punya rekening bank. Di rumah tetap menyimpan ratusan juta. Untuk apa? Ya sekedar merasakan bahwa ada uang di situ. Juga di dompetnya itu selalu terbawa uang minimal 10 juta supaya merasakan. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Nah, orang itu akan memunculkan perasaan memiliki uang yang banyak dan itu akan bisa menarik uang yang lebih banyak. Nah, yang menarik adalah ini Bapak Ibu. Tidak ada bedanya apakah yang kita simpan itu uang beneran atau uang-uangan, gitu ya. Bahkan kalau orang berpikir miskin menyimpan uang beneran itu sebentar aja, setelah itu ya dia akan ke tempat penjualan mobil atau ke tempat penjualan rumah untuk menghabiskan uang itu. Tapi karena uang-uangan maka itu uang itu ada terus. Dan pikiran bawah sadar kita itu tidak bisa membedakan mana uang-uangan. Jadi akan diserap sebagai uang dan itu akan menarik uang lebih banyak, gitu ya. Yang kedua, ini memiliki cita-cita yang tinggi ya. Ini sudah sangat terbukti Bapak Ibu dimanapun, bahkan di bisnis MB juga kalau Anda tidak punya cita-cita atau impian, udah deh sebaiknya nggak usah menjalankan gitu loh ya. Nah, di grup kita dibaca mereka yang sudah berhasil adalah orang-orang yang punya cita-cita tinggi. Jadi Louis Carroll mengatakan imajinasi adalah satu-satunya senjata melawan kenyataan saat ini. Jadi punya impian tinggi artinya kita berimajinasi memiliki kehidupan yang sudah sangat berbeda dari yang sekarang ya, sudah sangat tinggi. Nah, kebanyakan orang menggunakan imajinasinya justru untuk memutar kembali kehidupannya, yaitu ya mahal lah itu barangnya, saya tidak bisa beli, tidak mungkin lah saya bisa beli, bla 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 bla, sehingga akhirnya keekonominya ya tetap di dasar. Jadi impian itu perlu jelas dan spesifik ya. Tidak bisa kita hanya ingin kaya itu tidak jelas, harus spesifik. Ingin punya ini, ingin punya itu, gitu. Ingin pergi ke sini, pergi ke situ, menjadi ini, menjadi itu, gitu ya. Dan ditulis, gitu ya. Nah, adik saya menarik, adik saya yang almarhum yang paling kaya itu kemarin saya dapat cerita lagi dari kakaknya yang ikut dia. Itu dia sering menulis puisi atau tulisan yang menggambarkan kehidupan yang mewah. Jadi dia membayangkan saya ulang tahun duduk di tepi kolam renang gitu ya. Kemudian saya melihat anaknya, nama anaknya disebut satu persatu. Yang ini bawa Mercy, yang ini bawa BMW, yang ini bawa mobil ini, mobil itu. Terus karyawan-karyawannya disebut satu persatu. Ini bawa ini mobil gitu ya, berupa mobil karena itu lambang kekayaan sekarang kan. Nah, itu yang dilakukan. Dan itu terjadi gitu ya. Pada akhirnya terjadi, padahal itu sudah di puisi itu katanya tahun 2011 atau 2012 dibuat gitu ya. Dan sekarang itu semuanya terjadi. Nah, yang keempat dalam manajemen langit adalah menentukan tujuan yang jelas dan menebusnya.
Nah, ini saya dengar dari adik saya ketika saya dengar dia menyembelih sapi korban 29 ekor limusin, itu tahun berapa ya? Saya waktu itu masih di Lumajang ya. Tahun belasan pokoknya, 2000 belasan sekian gitu ya. Kemudian ketika saya diundang ke vilanya ngobrol, saya singgung itu, dia ketawa. Mas, yang korbannya itu hanya satu, yang lain itu nebus mahasiswa. Wah, tadinya saya tidak terlalu jelas ya. Lalu dia mengatakan, dia kan bergerak di bidang konsultan perguruan tinggi. Ya, sekarang kerjasama dengan 100 lebih perguruan tinggi. Jadi dia membayangkan tahun depan, ya, perusahaannya akan mendapatkan pendaftaran mahasiswa sekian ribu. Nah, sekian ribu mahasiswa itu akan menghasilkan sekian puluh miliar. Nah, sekian puluh miliar itu akan dirupakan sekian persen, 2,5% gitu, misalnya dalam bentuk sapi. Nah, itu jadi ditebus dulu itu. Ya. Uangnya belum diperoleh, uangnya baru direncanakan tahun depan, tapi zakatnya sudah dikeluarin dulu. Nah, ini ya. Dan kalau kita melihat kakek ya, kakek saya itu dulu petani kaya ya, kakeknya Bu Wati ya. Itu saya masih ingat itu, kalau mau tanam mau apa, selamatan dulu, syukuran dulu sebelum proses mengerjakan sawah. Jadi bersyukur sebelum mendapat hasil gitu ya. Kalau sekarang kan enggak, Bapak Ibu. Ya udahlah, seperti rutin aja coy, ngerjakan sawah, nggak selamatan dulu ya, selesai itu ya sudah, langsung sawahnya hasilnya dijual, ya nggak ada lagi pola pikir bersyukur dan lain-lain, nggak ada ya. Yang saya terapkan ya, dan Bapak Ibu bisa menerapkan ya, misalnya toko, restoran, hotel, atau bisnis networking, bisnis Anda lah, atau praktek dokter, praktek apa, itu kita memutuskan dulu berapa omset penghasilan bulan depan, omset atau bisnis networking, bisnis Anda lah, atau praktek dokter, praktek apa, itu kita memutuskan dulu berapa omset penghasilan bulan depan, omset atau penghasilan. Nah, setelah itu kita hitung, saya tak nebus sekian, keluar dulu sejumlah uang untuk sedekah dengan niat menebus atau membeli omset atau bonus itu ya. Kemarin juga gitu, hotel di tempat saya ukur 1 bulan, kalau tingkat huniannya saya rancang sekian persen, hasilnya sekian, saya lupakan, terus saya belikan sembako untuk dibagi-bagikan. Itu ya. Bertani misalnya, ini nanti akan saya terapkan juga ini. Bertani padi misalnya, kita punya sawah 2 hektar, terus kita memutuskan untuk bisa mendapatkan hasil 8 ton per hektar ya. Uang yang diperoleh berarti 16 ton kali 6.000 ya. Sekarang kan pemerintah mau beli 6.500 ya, katakanlah 6.000 aja lah. Berarti ada pemasukan 96 juta. Nah, kita hitung berapa 2,5%-nya, atau berapa terserah, 1%-nya, atau mungkin 10%-nya, itu untuk sedekah sebelum proses mengolah sawah. Jadi kita tebus dulu rezeki kita yang belum kita rancang. Itu akan memunculkan perasaan lega, perasaan bersyukur, perasaan kaya dan seterusnya, yang nanti akan menarik rezeki yang lebih banyak gitu ya. Nah, yang kelima adalah memberi manfaat atau keuntungan orang lain gitu ya. Nah, khususnya yang lebih kaya. Jadi, ajaran selama ini adalah memberi orang yang lebih miskin. Ya, itu kita lakukan juga. Tapi ada bahayanya. Nanti. Nah, untuk memberi itu balasan yang diterima itu bisa berlipat-lipat. Kalau di agama saya, agama Islam, dinyatakan balasannya 700 kali lipat. Itu surat Al-Baqarah ayat 261. Kalau kita ibarat menanam sebuah benih, akan tumbuh menjadi 7 tangkai, dan masing-masing tangkai berisi 100 biji. 700 berarti. Nah, itu perumpamaan menanam atau membelanjakan uangnya di jalan Tuhan ya, amal, bantu orang dan lain-lain. Dan yang penting adalah bukan perbuatannya yang dinilai, tapi perasaan dan pikiran ketika melakukan itu gitu ya. Tuhan hanya memberi lebih ya, kita itu diberi lebih oleh Tuhan. Lebih apa terserah kita. Kalau kita marah akan diberi lebih marah lagi, supaya dimunculkan peristiwa-peristiwa yang membuat kita marah. Kalau kita bahagia maka akan dimunculkan peristiwa-peristiwa yang membuat kita lebih bahagia. Itu.
kerja semesta seperti itu. Jadi kalau kita merasa lebih kaya, akan diberi lebih kaya lagi. Tapi sebaliknya, perbuatan yang sama memberi orang, tapi dengan alasan ingin dianggap kaya, orang-orang dikumpulkan, dia wah kaya gitu, memberi gini. Itu malah pikir miskin, Bapak Ibu. Ya, nanti akan jadi lebih miskin. Ya, jadi anunya sama, ya. Apa yang dilakukan sama, yaitu memberi orang, memberi sedekah. Tapi yang dinilai adalah apa yang ada di pikiran kita. Berbeda banget antara ingin dianggap kaya dan merasa sudah kaya. Nah, ada kebiasaan yang berkebalikan lah ya dengan ajaran-ajaran kita di lingkungan ini, di lingkungan selama ini. Yaitu apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya dan super kaya sejak zaman kuno sampai saat ini ya. Contoh Napoleon Hill itu sebelum menulis bukunya dia dianjurkan untuk mengunjungi orang-orang yang sangat kaya di kota itu dan membayar mereka untuk bisa makan bersama kemudian ngobrol. Itu dilakukan oleh Napoleon Hill. Di samping untuk menyerap ilmunya juga menyamakan ininya, sehingga akhirnya Napoleon Hill menjadi pengarang yang sangat luar biasa. Padahal tadinya hanya penulis dari sebuah biro iklan kecil gitu ya. Tapi akhirnya menjadi penulis yang sangat kaya. Kemudian kita kalau melihat film-film itu ya, pengusaha-pengusaha Cina yang kaya itu ya, kalau ada orang yang lebih kaya mempersembahkan hadiah-hadiah mahal pada mereka yang lebih kaya. Tapi kalau yang ulang tahun bawah, yang di atas enggak datang. Yang di bawah itu selalu datang untuk mempersembahkan, memberi hadiah. Dan itu ditiru di zaman modern ya. Pendiri Facebook ya, Mark Zuckerberg itu memberi hadiah uang ke Bill Gates. Warren Buffett, investor, itu pernah memberikan 50% kekayaannya ke Bill Gates. Tapi kemudian dia menjadi lebih kaya lagi. Itu yang terjadi. Gitu ya. Jadi ada dua alasan yang membuat si pemberi itu nantinya akan menjadi lebih cepat kaya. Karena muncul perasaan sudah kaya, karena bisa memberi orang yang lebih kaya. Ya, kalau kita bersedekah kepada orang yang lebih kaya, kita merasa wah saya kaya nih, lebih kaya gitu ya. Kemudian ada rasa keterikatan dengan orang yang lebih kaya itu, sehingga itu akan menaikkan plafon rezeki kita ya. Jadi seperti itu. Jadi mereka tetap memberi yang miskin dan lain-lain tetap gitu ya. Tapi yang membuat mereka lebih kaya adalah ketika memberi orang yang lebih kaya. Jadi yang kaum mendang-mending udah mulai aja deh lakukan sesuai dengan yang dilakukan orang-orang kaya dan super kaya, yaitu memberi orang yang lebih kaya. Dan dengan merasa lebih kaya ya, dan plafon rezeki meningkat, ya sudah tentu membuat menjadi lebih kaya betulan gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Dan karena Anda tidak pernah melakukan seperti itu, sekarang lakukan aja. Ya. Lakukan hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang jauh lebih kaya dari kita. Nah, ini yang terakhir adalah merubah niat dari membeli menjadi memberi ya. Nah, ini menarik ini Bapak Ibu. Karena segala perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi ketika Anda katakanlah membeli sepatu nih ya. Anda membeli sepatu seharga 1 juta. Ketika Anda membayar atau transfer, munculkan niat bahwa Anda tidak sedang membeli sepatu, tapi Anda sedang memberi kepada penjual. Gitu ya. Dan kemudian penjual itu memberi sepatu kepada Anda. Jadi Anda berterima kasih kepada si penjual bahwa penjual itu memberi sepatu kepada Anda. Dan Anda memberi uang kepada penjual, bukan membeli sepatu. Nah, pada saat membayar katakanlah 1 juta transfer, aduh saya memberi uang 1 juta nih pada penjualnya, insya Allah mendapat balasan 700 juta nih. Bayangkan tuh angka-angka itu gitu ya. Jadi imajinasikan uang sebanyak 700 juta itu masuk ke rekening kita. Jadi Anda membeli apapun, dalam proses membeli apapun ya, membeli makan di warung, membeli rujak ya, 10.000 gitu ya. Pada saat mengulurkan uang 10.000 atau transfer, langsung berpikir yes, ini saya akan dapat balasan 700 kali lipat. 10.000 berarti berapa? 7 juta. Lumayan ya. Gitu. Bayangkan itu, imajinasikan. Kita kepada pedagang itu, kepada orang yang kita beri ikhlas. Saya kepada Tuhan, boleh dong kita berdoa untuk minta
balasan dari apa yang kita lakukan, nggak masalah. Nah, saya akan cerita tentang adik saya almarhum ya, yaitu perubahan spektakuler yang dia alami gitu ya, dari paling miskin menjadi paling kaya ya. Nah, itu yang ada foto panah itu pada waktu masih miskin ya, rekreasi bersama saya biayai semua dan lain-lain, dan akhirnya menjadi kaya. Apa yang dia lakukan? Pertama, dia menghilang dari lingkungan keluarga gitu ya, tidak bisa dijumpai ya. Kalau kakak-kakaknya ke rumah dia adik nomor 7 ya, kakaknya ke rumah dia tidak mau keluar ya, kakak-kakaknya marah. Tapi saya enggak, karena saya tahu bahwa dia memang sedang melepaskan diri dari pengaruh kakak-kakaknya, hukum kesesuaian ya. Nah, kemudian dia menyimpan uang-uangan. Ini saya tulis membuat uang-uangan. Sebetulnya yang membuat saya itu ya, saya beri uang-uangan dan dia simpan. Saya sendiri malah nggak pernah menyimpan uang-uangan gitu ya. Itu kita tahun 2006-2007 gitu ya. Saya membuat banyak uang-uangan, saya berikan kepada saudara, kepada teman dan lain-lain ya. Dia nyimpan. Nah, kemarin istrinya cerita, saya sudah lupa. Ternyata istrinya cerita, Mas Agung nyimpan itu uang-uangan banyak di mejanya gitu ya. Dan kalau anaknya masih kecil-kecil tanya ya, sama seperti jawaban yang saya berikan kepada Agung, itu bisa menarik uang ke diri kita, uang sungguhan, karena itu akan menetralkan perasaan tidak suka kepada uang dan sebagainya, seperti yang kemarin saya ajarkan ya. Kemudian Agung memiliki cita-cita yang tinggi dan kuat, itu hukum tarik menarik ya. Agung pernah waktu masih miskin ini berdiri di depan rumah saya, dia megang tembok sambil mengatakan kepada adiknya dan istrinya, kayaknya sampai mati aku tidak bisa mempunyai rumah sebesar ini gitu ya. Nah, kata tidak bisa itu kan, tidaknya itu hilang di pikiran bawah sadar. Jadi dia sebetulnya memang sudah ingin punya uang, punya rumah sebesar itu, tapi waktu itu kondisinya belum memungkinkan. Nah, akhirnya sekarang dia punya rumah yang lebih besar dari rumah saya, gitu ya. Itu ada 3 rumah besar-besar di Sentul City, itu dibeli 2 lantai semua, ada kolam renangnya. Wow, keren. Kemudian yang keempat, dia biasa menentukan goal yang jelas dan menebusnya ya, seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu dia merencanakan punya pemasukan sekian miliar dari pendaftaran mahasiswa, kemudian dia konversikan ke sapi dan disembelih. Dia nyembelih 29 ekor sapi dan itu bertambah terus gitu ya, dari tahun ke tahun. Nah, kemudian Agung juga berpikir untuk menguntungkan atau memberi manfaat orang lain ya. Jadi begitu dia sudah, ini belum kaya banget nih, sudah mulai kemampuan ekonominya mulai membaik, dia mencari guru-gurunya ya, mantan guru-gurunya di SMP, di SMA gitu ya. Kemudian dia santuni, setiap bulannya dia kirim, dan banyak orang yang saudara dari ibu juga dikirim, disantuni oleh beliau. Dan beliau selalu mengatakan kepada istrinya, ini nanti kita akan dapat balasan 700 kali, udah tidak usah khawatir, selalu begitu. Kemarin istrinya cerita, jadi memang sudah dan berharap terima 700 kali lipat. Ya, hati-hati loh Bapak Ibu, banyak dari Anda yang hanya memberi saja. Di sini tidak berharap apa-apa. Ikhlas gitu aja. Enggak dapat. Anda nggak bisa dapat itu. Gitu ya. Jadi Anda memberi ikhlas kepada yang Anda beri, tapi kepada Tuhan Anda berdoa dong, minta. Dan kalau tidak minta kan tidak dikasih sama Tuhan, gitu ya. Yang dikasih kan hanya yang kebutuhan saja yang ada di pikiran bawah sadar kita. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian untuk manajemen langit kita juga perlu menerapkan apa yang disebut stoikisme ya. Kemarin sudah pernah saya bahas ini kan. Stoikisme itu adalah ajaran Yunani kuno, gitu ya. Yang intinya ada 3. Intinya hanya fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Itu stoikisme. Kita hanya perlu fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Jadi pikiran, perasaan, dan tindakan. Fokus pada 3 itu. Hasil sama sekali jangan difokuskan. Ya, ikuti hukum-hukum alam, terima apapun hasilnya.
Pikiran punya impian, punya goal yang jelas. Perasaan merasa sudah tercapai itu, sudah menikmati, ya, feel good terus seperti itu, terhubung. Kita berada dalam tataran frekuensi vibrasi yang paling tinggi. Nah, kemudian tindakannya ya melakukan hal yang seharusnya dilakukan, gitu ya. Kalau Anda ingin berhasil di bidang bisnis networking, ya Anda lakukan. Kalau misalnya tidak baca, ya 3 langkah dibaca, belanja produk, ya, dan lain-lain itu, ya, belanja produk, hadir di seminar-seminar dan pertemuan dengan upline, dan yang ketiga mengajak orang masuk ke bimbingan, gitu ya. Nah, terakhir ini menerapkan manajemen langit di bisnis networking atau seperti MB seperti apa? Jadi lagi-lagi mengikuti stoikismenya, ya. Pikiran memiliki impian yang kuat dan goal yang jelas. Kemudian, nah ini, niatkan untuk membantu orang di pikiran kita itu. Jadi ketika Anda membeli produk, niatnya bukan sekedar beli produk. Niatkan untuk saya akan memberi upline saya supaya dapat bagian dari penghasilan ini. Ketika membantu downline, Anda juga harus punya niat untuk betul-betul membantu downline. Jadi rubah niatnya, Bapak Ibu. Ya. Toh memang harus membeli produk kan? Kan kalau Anda ikut bisnis networking, MB atau apapun tidak membeli produk, ya udah lebih baik berhenti gitu loh. Untuk apa? Anda ngajak orang meskipun 1.000 orang, 2.000 orang, 10.000 orang Anda ajak, juga Anda akan ada yang belanja dan Anda akan ada omset, Anda akan ada bonus. Jadi harus dilakukan belanja. Nah, pada waktu belanja itu toh uangnya dikeluarkan kan? Waktu mengeluarkan uang itulah niatnya tidak sekedar belanja produk. Belokkan sedikit, saya ingin membantu upline saya yang sudah mengajak saya supaya dia dapat penghasilan bonus dari MB. Ya meskipun Anda bonusnya sedikit, upline Anda, bahkan kalau ke saya sudah tidak dapat aliran apa-apa gitu ya, sudah berhenti di platinum di bawah gitu. Tapi lakukan itu. Kemudian perasaan, ya merasa sudah tercapai, selalu feel good. Tindakan ya latih langkah yang seharusnya, yaitu ngajak orang, ya belanja, ngajak orang, gitu ya. Jadi apapun hasilnya terima saja, karena itu ada di luar kendali kita. Jangan sampai perasaan Anda terganggu, pikiran Anda terganggu, bahkan kemudian tindakan Anda terganggu karena ngajak orang kok enggak mau, ya sudah, itu urusan dia. Tugas Anda adalah ngajak orang. Caranya mengajak, ya belajar people skill dan lain-lain, ya kan. Kita ada pelatihan online kan, yang selama 6 hari ikuti itu, gitu ya. Mungkin nggak cukup sekali, tapi beberapa kali mengikuti, toh murah juga, gitu ya. Dan konsep di bisnis networking adalah learn to teach. Learn atau belajar itu ya mempelajari ilmu-ilmu yang dibutuhkan, ya seperti yang saya ajarkan di pelatihan APU, gitu ya. People skill, marketing, leadership skill, stoikisme, pelajari itu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian ya lakukan yang seharusnya dilakukan, yaitu belanja dan mengajak orang, mengajak ke seminar, mengajak masuk ke bimbingan dan sebagainya. Teach, ya ajarkan hal-hal itu kepada orang lain. Cara ngajarkannya gimana? Ayo, cara Anda mengajak, jangan mengajarkan apa yang harus dia lakukan. Seperti, kamu harus begini, harus enggak. Kamu harus ikut bimbingan. Kamu harus ikut pelatihan APU. Udah itu aja yang dilakukan. Kamu datang ke SIKD, kamu datang ke WID. Itu aja yang kita ajarkan, gitu ya, supaya langsung mereka belajar pada sumbernya. Jangan coba-coba kita mengajarkan sesuatu gitu loh, ya. Nggak akan nutut. Nah, oke Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang manajemen langit, ya. Jadi sekali lagi, bisnis network marketing adalah bisnis yang nyaris tidak pernah Anda lakukan sebelumnya, ya, sehingga Anda harus betul-betul mempelajari. Dan seperti Anda ketahui, saya juga sudah melakukan ini kan bagian dari. Jadi Anda tinggal ngajak teman-teman Anda, ya, abu-abu baru untuk mengikuti pelatihan online seperti ini, gitu ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.